Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello moms, dads, this is Miss Nadia speaking here. I will explain to you about the teaching learning activities, rules, and school event in SD Citra Bangsa School Pringsewu. Di SD Citra Bangsa School Pringsewu menggunakan kurikulum 2013. Pembelajaran di tingkat SD pada kurikulum 2013 menggunakan pendekatan tematik integratif yang memadukan beberapa mata pelajaran dalam satu tema yang terangkum dalam satu buku yang disebut dengan buku tematik. Yang selanjutnya adalah learning process. Proses pembelajaran di SD Citra Bangsa School Pringsewu dilaksanakan melalui 3 hal. Yang pertama, place atau tempat belajar, yakni di indoor atau di dalam kelas dan juga outdoor atau di luar kelas. Selanjutnya adalah source atau sumber belajar. Sumber belajar yang digunakan berupa textbooks, modul, worksheet, lingkungan, dan juga teknologi. Yang ketiga adalah learning model. Model pembelajaran yang biasa digunakan adalah fun and active learning atau pembelajaran yang menyenangkan dan aktif, serta project-based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Ketiga hal tersebut diimbangi dengan karakter building dan terintegrasi dengan materi pembelajaran dan keseharian siswa. Selanjutnya adalah assignment atau penilaian. Penilaian yang digunakan mencakup 4 ranah. Yang pertama adalah ranah spiritual, yakni pembiasaan beribadah seperti sholat, berdoa, hafalan surat dan hadis, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah ranah kognitif atau pengetahuan. Mencakup writing test berupa pilihan ganda kompleks, menjodohkan, benar salah, isian, serta uraian. Kemudian juga ada oral test, yakni berupa wawancara dan presentasi. Kemudian yang ketiga adalah ranah afektif atau sikap. Dapat dinilai pada saat proses pembelajaran maupun pada saat melaksanakan tugas. Yang keempat adalah ranah psikomotor atau keterampilan. Mencakup project presentation, demonstration, and performance. Yang selanjutnya adalah teaching learning activity. Di SD Citra Bangsa School Pringsewu, jika dalam keadaan normal, maka pembelajaran akan diadakan full day dari hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 7:15 sampai dengan pukul 13:30 serta ekskul akan diadakan di hari Sabtu. Namun moms, dad, untuk masa pandemi saat ini, maka pembelajaran akan dialihkan dengan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Nah, ini adalah contoh jadwal pembelajaran pada masa pandemi, namun jadwal sewaktu-waktu dapat berubah menyesuaikan dengan keadaan saat ini. Subjek atau muatan pelajaran yang ada untuk lower grade adalah pendidikan agama dan budi pekerti, tematik yang di dalamnya terdapat muatan pelajaran PPKN, bahasa Indonesia, matematika, SPDP, dan juga PJOK, bahasa Lampung, bahasa Inggris, mengaji, serta komputer. Sedangkan subjek atau mata pelajaran untuk upper grade adalah pendidikan agama dan budi pekerti, tematik yang di dalamnya terdapat muatan pelajaran PPKN, bahasa Indonesia,
IPA, IPS, dan SBDP. Matematika, PJOK, Bahasa Lampung, Bahasa Inggris, Mengaji, serta Komputer. Yang selanjutnya, Miss Nadia akan menjelaskan tentang konsep dan juga SOP konsekuensi yang ada di SD Citra Bangsa School Pringsewu. Konsekuensi merupakan langkah sekolah untuk mengembangkan karakter siswa. Konsekuensi dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama adalah konsekuensi pelanggaran dengan peringatan. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi pelanggaran tanpa peringatan. Untuk konsekuensi pelanggaran dengan peringatan memiliki ketentuan. Yang pertama, setiap satu pelanggaran akan diberikan satu peringatan. Apabila siswa mengulangi pelanggaran yang sama, maka akan mendapatkan peringatan kedua dan begitu seterusnya sampai peringatan ketiga. Pelanggaran dengan jenis berbeda akan diberikan peringatan yang berbeda pula. 3 kali peringatan akan diberikan satu konsekuensi. Konsekuensi yang diberikan merupakan konsekuensi yang relevan sesuai dengan pelanggaran. Level konsekuensi akan ditambah jika terjadi konsekuensi yang berulang. Level konsekuensi ditambah berdasarkan durasi dan juga kuantitasnya. Contoh dari pelanggaran dengan peringatan seperti ribut, keluar dari tempat duduk tanpa izin, bermain saat jam pelajaran, keluar kelas tanpa izin, dan lain sebagainya. Kemudian, jenis konsekuensi yang kedua, yakni konsekuensi pelanggaran tanpa peringatan, juga memiliki beberapa ketentuan. Yang pertama, konsekuensi ini didapat tanpa peringatan terlebih dahulu. Konsekuensi yang diberikan merupakan konsekuensi yang relevan sesuai dengan pelanggaran. Level konsekuensi akan ditambah jika terjadi konsekuensi berulang. Level konsekuensi ditambah berdasarkan durasi dan juga kuantitas. Pelanggaran berat seperti berkelahi, mencuri, pelecehan, membawa barang berbahaya dan terlarang, tindakan asusila, dan lainnya, maka akan dilakukan pemanggilan orang tua. Contoh dari pelanggaran tanpa peringatan, yakni seperti terlambat ke sekolah lebih dari 15 menit, terlambat melakukan sholat, ribut pada saat sholat, bully fisik, berkelahi, dan lain sebagainya. SD Citra Bangsa School Pringsewu memiliki beberapa event seperti Entrepreneur Day, Family Gathering, Parenting Class, Swimming, Outbound, Assembly, Project Presentation, TPC, Graduation, dan event-event lainnya sesuai dengan kalender akademik sekolah. That's all moms, dads. Itu tadi penjelasan dari Miss Nadia tentang teaching learning activities, rules, dan juga school event di SD Citra Bangsa School Pringsewu. Miss Nadia akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.